Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frisdi Krisna Surya Kolim, NIM 1232034. Di sini saya akan menjelaskan codingan program dan juga jalannya program untuk soal responsi untuk praktikum PBO pada hari ini. Sebelumnya maaf saya tidak bisa menampilkan kamera karena kamera saya sedang rusak dan juga ada kendala tadi saat untuk ingin menjalankan aplikasi Zoom. Nah, jadi di sini tuh kita mempunyai soal yaitu untuk membuat suatu penilaian atau suatu deretan data untuk penilaian asisten lab. Nah, jadi itu ada beberapa kriteria untuk aslab itu sendiri ya, untuk penilaian aslab itu sendiri yaitu ada portofolio, micro teaching, wawancara dan juga wawancara. Lalu itu ada nilai akhirnya begitu. Jadi di sini pertama kita juga harus membuat swingnya. Jadi berupa tampilan untuk programnya. Jadi kita di sini akan membuatnya melalui kelas view ini. Jadi kelas view ini sudah terdapat label, text field dan juga button, dan juga untuk pengaturan tabelnya. Nah, di label ini kita kita atur judulnya sesuai soal itu. Begitu, kita selanjutnya ada text field. Ini untuk mengisi teksnya begitu. Lalu ada button, ada tambah, update dan juga delete. Nah, untuk tampilannya sendiri diatur dalam ini view aslab. Nah, jadi sudah ada ukuran-ukurannya dalam ukuran pixel. Nah, ini sudah diatur labelnya, text fieldnya, dan juga button gitu. Nah, kita juga di sini mengatur untuk input nama, nilai portofolio, nilai micro teaching dan juga wawancara, seperti itu. Kalau nilai akhirnya itu ya berupa di tabelnya itu begitu, sudah muncul tabel nanti yang dihubungkan dengan database. Nah, selanjutnya itu kita buat model aslab begitu, mod aslab. Nah, jadi di sini itu aslab itu data-data untuk membuat data aslab yang dimasukkan begitu untuk dihubungkan ke basis data. Nah, di sini sudah tertera untuk menghubungkan ke basis datanya, untuk menghubungkan ke URL-nya begitu. Nah, ini juga kita udah ada mengimport untuk SQL dan juga untuk swingnya. Kita memakai koneksi dan juga statement. Nah, ini ya seperti biasa tampilan jika berhasil untuk terhubung ke database-nya atau tidak itu. Nah, ini juga untuk mengatur, untuk menghubungkan juga asetnya. Kita ini di sini untuk baca kontaknya. Jadi kita kayak menambahkan begitu, menambahkan data aslab. Itu ada nama nih dan bla bla bla. Ini tuh disesuaikan dengan yang ada di di SQL-nya gitu. Nah, itu seperti ini, misalnya nama, ini portofolio. Nah, ini sejenis sensitif juga, jadi ini harus sesuai huruf besar kecilnya dengan yang ada di SQL-nya itu ini. Nah, itu kalau nggak sama ini bakal error sih.
Selanjutnya itu ada insert data, ini bla bla bla. Ini query-nya itu bakal ngambil dari data nama. Ini juga ada pengaturannya, apakah data berhasil tambahkan atau tidak, atau juga kita jika datanya itu sama maka dibuat error handling itu data sudah ada itu. Nah, selanjutnya itu kita juga nyiapin untuk update. Nah, itu update juga dia dihubungkan dengan ya database tadi. Ini juga portfolio dan lain-lain begitu. Nah, semuanya dibuat sama, dihubungkan sama ke database tadi, tergantung apa bilangnya, tergantung sesuai lah kita mau ngebuat apa begitu. Ini juga ada delete kontak. Maksudnya delete kontak itu delete apa ya, delete datanya tadi, misalnya datanya itu sudah dibuat lalu kita mau menghapusnya begitu. Jika sudah dibuat model aslinya ini, selanjutnya kita itu akan masuk ke logikanya atau perhitungannya tadi. Itu ada di construction gitu aja lah. Nah, ini disingkat cont begitu. Nah, jadi kita di sini mengambil mod aslab ini dan juga view aslab gitu. Nah, untuk ini kita itu ngebuat seperti logikanya kayak ketentuan untuk perhitungan nih, misalnya ini gitu. Jadi itu dibuatnya di sini ketentuan deskripsi untuk datanya juga di sini double dan lain-lain. Nah, ini juga harus disesuaikan. Ini disesuaikan dengan yang di sini. Ini bebas sih. Yang penting getnya ini harus sesuai dengan yang ada di view aslab. Ya, view aslab. Nah, ini seperti ini, get nama, get portfolio, nah gitu. Ini harus disesuaikan. Nah, ini dibagi 3 karena ketentuan soal tadi. Nah, selanjutnya akan di insert datanya begitu. Oh, itu untuk button tambah ya, akan di insert datanya. Nah, selanjutnya itu ada button update, begitu juga kita akan menghubungkan ke basis datanya tadi. Itu logikanya itu seperti ini, seperti biasa, dihubungkan ke insert datanya tadi juga begitu. Nah, selanjutnya itu ada button reset. Nah, ini jika ditekan maka view-nya itu di text field nama, text field portfolio, text field crow teaching, dan text field wawancara. Nah, itu akan kosong semua gitu. Selanjutnya tabelnya juga diatur di sini. Kita mengatur batchnya ya biasa exe begitu udah sekian. Oh ya, selanjutnya itu semuanya ini akan ditampilkan di main Java gitu. Jadi kita taruh ketik ya inputkan lah untuk di apa bilangnya, ya ibaratnya kayak di ekstrak lah gitu ke sini gitu. Nah, selanjutnya kita bisa coba untuk run program. Kita coba run. Oke. Nah, ini tadi sudah dilakukan beberapa
pengecekan, tapi tadi ada satu data yang saya hapus. Maaf. Oke. Jadi kita coba nama pelamarnya itu Jody misalnya. Jody sebenarnya nama teman saya di sini. Nilai portofolio kita coba ya nggak salah ya, kita buat bagus portofolio 90. Recruiting ya kita buat aja cukup memuaskan 88 begitu. Nilai wawancaranya itu misalnya ya 90 motivasi, oke 95. Kita coba tambah. Nah, itu data berhasil ditambahkan. Itu jangan lupa juga kalau kita menghubungkan ke database saja, SMPP nya tetap dinyalakan begitu. Oke. Selanjutnya itu kita coba kembali untuk menambahkan. Nah, itu nanti bakal ada keluar itu instruksi data sudah ada tadi yang di Matplotlib itu tadi. Ya, masa di Matplotlib sih. Iya yang kayak gini ya, data sudah ada ini gitu. Nah, kita coba ya data sudah ada. Nah, sekarang kita coba update gitu. Coba update. Misalnya kita ubah nih, misalnya udah satu date tuh. Nah, kita kasih date. kurang coba. Misalnya kita coba jadi nilai 91,3 gitu kan. Kita coba aja nilai portofolio itu 70. Kita coba update. Nah bakal kurang nilainya begitu. Tadi kurang mencolok ya kalau 91. Oke. Nah, kalau untuk update kita coba untuk delete. Nah, kita coba delete nih. Nah, Bang Bagas saja delete. Nah, delete. Nah, yes, oke. Nah, untuk menginputkan lagi nih input ini. Nah, kita akan mencet tombol clear, button clear begitu. Clear, nah itu akan kosong seperti yang kita buat tadi. Text fieldnya ini akan kosong. Sudah, itu saja penjelasan mengenai program atau program untuk responsi tadi siang. Maaf jikalau ada kekurangan penjelasan pada codingan saya. Itu saja. Terima kasih pada kakak Aslep yang sudah membimbing kami sampai akhir semester ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.